Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam edukasi. Baik, sahabat edukasi, pada konten kali ini saya akan membahas analisis univariat part ketiga, yang dimana pada konten kali ini akan menjelaskan daripada konten yang sebelumnya terkait analisis univariat. Baik, sahabat edukasi, ya, langsung saja kita masuk ke dalam program IBM SPSS. Yang dimana pada saat kita masuk ke dalam program IBM SPSS, maka akan dihadapkan pada dua tampilan, yaitu tampilan variable view dan tampilan data view. Sebelum kita mengoperasionalkan program IBM SPSS, maka sebaiknya sahabat edukasi pahami terlebih dahulu terhadap definisi operasional, ya, variabel yang hendak kita teliti. Sebagai contoh kasus, ya, variabel yang hendak kita teliti adalah variabel status gizi pada orang dewasa. Yang dimana status gizi pada orang dewasa, ya, melakukan perhitungan, ya, berdasarkan rumus IMT, ya, yang dimana IMT itu didapatkan dengan rumus, ya, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Ya, seperti itu, sahabat edukasi. Artinya, dengan kata lain, pada saat kita ingin mendapatkan nilai IMT, maka data yang harus kita dapatkan di lapangan adalah data berat badan, ya, data hasil pengukuran berat badan dan data, ya, hasil pengukuran tinggi badan. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya, ya, pada saat nilai IMT tersebut didapatkan, ya, pada saat nilai IMT pada setiap responden itu sudah didapatkan, maka bisa kita buat pengkategorian berdasarkan referensi yang jelas, sumber yang jelas. Nah, sumber atau referensi yang saya gunakan dalam hal mengkategorikan status gizi pada orang dewasa bersumber pada P2 PTM Kemenkes RI tahun 2018. Di sini terlihat klasifikasi IMT-nya atau kategori IMT-nya, ya, ada 5 pengkategorian, ya, yang dimana nanti, ya, codingnya pun ada 5, ya, pengkategoriannya pun ada 5. Sebagai contoh di sini, ya, sudah kita sepakati, ya, bahwa kode 1 itu adalah status gizi orang dewasa kurus berat apabila nilai IMT-nya kurang daripada 17,0. Kode 2 kurus ringan apabila nilai IMT 17,0 sampai 18,4. Kode 3 normal apabila nilai IMT 18,5 sampai 25,0. Kode 4 gemuk ringan apabila nilai IMT 25,1 sampai 27,0. Kode 5 gemuk berat apabila nilai IMT lebih daripada 27. Cukup jelas sahabat edukasi dari pengkategorian ini, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, pada saat sahabat edukasi ingin melakukan pengkategorian berdasarkan data yang telah didapatkan, maka pastikan terlebih dahulu referensi ataupun sumbernya, ya, harus jelas, ya. Seperti itu. Oke, sahabat edukasi, ya. Jadi sebelum kita mengoperasionalkan program IBM SPSS nanti kita akan sampai pada tahap analisis univariat, ya. Analisis univariat pada variabel yang kita akan teliti ini, yaitu variabel status gizi orang dewasa, memungkinkan akan menampilkan analisis univariat yang data berbentuk numerik dan analisis univariat data berbentuk kategorik, ya. Karena analisis univariat, ya, untuk data numerik yaitu berdasarkan nilai IMT, ya, seperti itu. Jadi analisis univariat, ya, data numerik, ya, yaitu berdasarkan nilai IMT. Nanti kita akan lihat nanti, ya, deskripsi daripada nilai IMT itu sendiri, ya. Semisal nilai min-nya berapa, ya, mediannya berapa, ya, standar deviasinya berapa, ya, nilai minimum dan maksimumnya akan terlihat di situ, ya. Dan analisis univariat untuk data kategori, ya, nanti akan terlihat, ya,
responden yang mempunyai status gizi kurus berat ada berapa orang, ada berapa persen ya. Responden yang status gizinya kurus ringan ada berapa orang, dan berapa persen akan terlihat di situ dengan baik ya. Baik ya, sahabat edukasi, mungkin cukup dipahami ya daripada definisi operasional ini. Jadi, definisi operasional pada setiap variabel harus dipahami secara utuh, sahabat edukasi, agar pada saat melakukan pengolahan dan analisis data itu mudah ya, seperti itu. Oke. Baik, langsung saja masuk ke dalam program IBM SPSS. Dan pertama yang kita harus lakukan adalah klik variable view. Fungsinya adalah untuk menuliskan nama variabel yang kita akan teliti. Yang kita akan teliti tadi adalah variabel status gizi orang dewasa. Yang dimana pastinya untuk menghitung daripada nilai IMT-nya ya, maka data yang kita harus dapatkan di lapangan adalah data berat badan dan data tinggi badan. Oke. Untuk penulisan name di sini ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa name di sini adalah membuat nama variabel sesingkat mungkin. Artinya tidak ada ketentuan bakunya. Artinya sepemahaman si peneliti itu sendiri. Saya memahami ya bahwa saya tulis dengan istilah BB misalnya. Ya. Nah, keterangan BB ini saya berikan keterangannya di label. Jadi BB ini apa maksudnya? Yaitu berat badan. Nah, jadi nama lengkapnya ada di label. Ini opsional, sahabat edukasi. Bisa ditulis, bisa tidak. Kalau ingin ditulis, silahkan ya. Agar memperjelas daripada keterangan nama BB ini. BB ini apa? Yaitu berat badan. Selanjutnya, tipenya mesti defaultnya numeric ya, abaikan saja. Wide ya, abaikan. Desimal ini mungkin perlu diperhatikan ya. Data berat badan umumnya pada saat kita melakukan pengukuran ya ataupun data yang kita dapatkan di lapangan berdasarkan hasil pengukuran berat badan ini identiknya apa? Ya cenderungnya bagaimana? Ya cenderungnya adalah bilangan bulat. Artinya desimalnya adalah dibikin 0. Oke ya. Terus untuk values ini untuk pengkodingan atau untuk pengkategorian ini diabaikan saja karena ini masih data yang mentah atau istilahnya raw data ya, masih belum masuk pada tahap pengkategorian. Jadi abaikan saja, missing abaikan, columns abaikan, argument abaikan, dan yang mungkin tidak kalah penting adalah ini, measure, skala pengukuran variabel. Karena berat badan ini adalah data berdasarkan hasil pengukuran, mesti identik kepada data berbentuk numerik ya, maka akan lebih tepat adalah scale. Selanjutnya kita buat dengan istilah TB ya, TB. Ya, oke, TB ini apa ya? Saya berikan penjelasan bahwa TB itu adalah tinggi badan. Kita tulis di label. Oke. Karena label itu sendiri adalah menuliskan nama variabel ya selengkap mungkin ya. Seperti itu. Oke, untuk tipe ya, ini abaikan mesti defaultnya numeric, wide abaikan ya. Desimal ini mungkin jadi perhatian kita ya. Karena pada saat kita melakukan pengukuran tinggi badan ya, itu data tinggi badan cenderung adalah 1 di belakang koma ya. Ada desimalnya di situ yaitu 1 di belakang koma. Maka akan lebih tepat kita tulis adalah 1 ya. Desimalnya ada 1 ya, seperti itu. 1 di belakang koma. Values-nya ya juga abaikan karena belum sampai pada tahap mengkategorikan, missing abaikan, columns abaikan, argument abaikan, dan measure-nya ya karena data tinggi badan adalah data berdasarkan hasil pengukuran mesti identik kepada data numerik, maka scale lebih tepatnya. Seperti itu ya. Mungkin ini sudah cukup dipahami dengan baik sahabat edukasi, maka langsung masuk pada tahap data view. Oke. Data view ini adalah fungsinya untuk menginputkan data yang telah kita dapatkan di lapangan. Ya, data berat badan ya, nih data tinggi badan yang dimana kita dapatkan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. So, di samping kiri ini adalah nomor respondennya ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kebetulan di sini sebagai contoh kasus ada 47 responden. Nah, sebagai contoh di sini ya, bahwa responden pertama ya berat badannya 50, tinggi badannya adalah 176,5. Dan perlu diketahui juga sahabat edukasi ya,
daripada pembuatan koma di sini ya. Kebetulan di komputer saya settingan komputernya adalah koma itu adalah tanda titik di sini ya. Mungkin sahabat edukasi ya ada juga yang laptop settingan laptopnya ya koma tetap koma titik ya titik. Kebetulan di settingan komputer saya titik itu koma gitu. Kalau ini saya bikin koma ya benar koma gitu ya. Nah, maka dihitungnya ribuan ya, bukan ratusan. Nah, ini akan jadi masalah penting juga untuk menjadi perhatian. Jangan sampai data yang kita inputkan salah gitu ya. Karena program membacanya seperti itu ya. Settingan komputer saya membaca koma itu adalah titik, bukan koma. Ya, membaca koma ya dengan titik di dalam settingan komputer saya. Justru itu tolong sahabat edukasi perhatikan settingan komputernya apakah koma ya, apakah titik itu dianggap sebagai koma gitu. Kebetulan settingan komputer saya koma itu adalah titiknya ya. Jadi 176 ya nah titik ya, 5 enter. Nah, maka tinggi badannya benar ya. Di sini saya tuliskan 176,5 ya. Kalau kita pakai koma ya. Nah, 176, ya kan pakai koma ya. Benar-benar koma ini. 5 enter. Maka maka program akan membaca menjadi ribuan. Nah, ini kan akan menjadi ini permasalahan tersendiri nanti pada saat kita salah dalam menginputkan data. Nah, ini tolong perhatikan sahabat edukasi ya. 176 ya. Saya titik karena koma di sini adalah titik adalah koma ya. 176,5. Oke ya, benar ya. Karena di settingan komputer saya titik itu adalah koma. Nanti perhatikan di komputer sahabat edukasi masing-masing. Oke, setelah itu baru kita ya melakukan perhitungan rumus IMT tadi ya untuk mendapatkan nilai IMT pada setiap responden, yaitu rumusnya adalah berat badan ya nih seperti ini. Berat badan ya dibagi tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Oke ya. Maka jangan menghitung secara manual ya, hindari melakukan perhitungan secara manual. Apabila kita bekerjanya melalui program IBM SPSS, maka pastikan seluruh kegiatan kita, aktivitas kita ya operasionalnya adalah di dalam program IBM SPSS ini, termasuk perhitungan ya, termasuk penggunaan rumus di sini. Oke ya, kita klik transform, compute variables ya. Oke ya. Nah, sebagai contoh di sini sahabat edukasi ya. Oke. Cancel, oke. Yang pertama-tama adalah kita harus tuliskan dulu ini kosong ya. Ya, oke. Kan tampil seperti ini nanti ya. Jadi yang pertama kita harus isikan nanti target variabelnya. Target variabel ini fungsinya sama dengan name, yaitu membuat nama variabel baru, yaitu variabel baru sesingkat mungkin. Kan kita akan menampilkan variabel baru nanti, yaitu variabel nilai IMT. Nah, apa nama variabelnya nanti ya? Itu IMT misalnya ya. IMT seperti itu. Oke. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita klik di type and label. Oke, ini nama lengkapnya. Misalnya saya tulis saya ingin membuat nama variabel ya, namanya nilai IMT. Oke. Continue ya. Oke, baik. Setelah itu sahabat edukasi ya, maka kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus IMT tadi ke dalam kotak numeric expression. Oke ya, mungkin kita ini ya. Oke, buka kurung dan tutup kurung. Masuk data berat badan ini sahabat edukasi ya. Oke, sini ya. Rumusnya apa tadi? Berat badan dibagi tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Baik. Selanjutnya berat badan ya dibagi. Nah, dibagi di sini dalam program IBM SPSS ya dibagi itu garis miring ini. Oke. Ya. Terus ini lagi ya. Ya, buka kurung dan tutup kurung yaitu kita masukkan data tinggi badannya. Ya. Pindahkan. Oke, masuk ya. Karena data tinggi badan yang kita dapatkan di lapangan adalah data tinggi badan dalam bentuk sentimeter, sedangkan rumus di sini yaitu tinggi badan dalam bentuk meter. Artinya ya dibagi 100 karena data sentimeter ke meter itu artinya dibagi 100. Nah, maka dibagi 100. Oke ya, garis miring ini bagi ya. Oke. Dibagi 100. Oke, baik. Oke, selanjutnya kursornya arahkan di ujung sini ya. Oke.
Setelah itu baru tinggi badannya kan kuadrat ya. Oke, pangkat 2 ya. Oke, pangkat 2, pangkat di sini artinya nih bintang kecil ya. Bintang kecil 2 ini maksudnya pangkat. Nah, bintang kecil 2 ini maksudnya pangkat. Pangkat berapa ya? Nih rumusnya pangkat 2. Oke, maka kita klik 2 di sini. Oke, selanjutnya sahabat edukasi, baru kita klik OK. Pastikan ya rumusnya sudah benar, yaitu berat badan dalam bentuk kilogram dibagi tinggi badan dalam bentuk meter ya. Karena data yang kita dapatkan di lapangan tadi dalam bentuk sentimeter, maka dikonversi menjadi meter, maka tinggi badannya harus dibagi 100. Baru pangkat ya, bintang kecil 2 ini maksudnya pangkat, yaitu 2 ya. Oke ya, benar ya, baru klik OK. Oke, ini adalah informasi ya yang disampaikan ke kita bahwa kita melakukan perintah melalui compute dengan rumus seperti ini. Oke, baik. Ini close saja. No. Oke, maka akan tampil variabel baru namanya variabel IMT ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat di variabel view-nya. Oke, ya terlihat ya. Variabel baru yang kita bentuk adalah IMT ya. Emang default-nya adalah 2 di belakang koma, desimalnya ada 2 ya. Maka kita sendiri yang melakukan pengaturan dengan cara di sini ya. Kita lihat dulu data view-nya. Oke ya. Ini ya. Oke, default-nya emang 2 di belakang koma ya. Memang sebaiknya tidak usah ya, tidak usah di ini desimalnya tidak usah dibikin 1 atau 0 karena umumnya kan datanya untuk nilai IMT adalah 2 di belakang koma, seperti itu ya. Oke. Atau juga mungkin kita lihat di bagian pengkategorian nanti ya. Nah, pengkategorian di sini ya, umumnya adalah apa? 1 di belakang koma ya. Oke, maka berdasarkan referensi ini ya, mungkin ya akan lebih tepatnya ya ini data atau nilai IMT-nya ini kan default-nya emang 2 di belakang koma, seperti itu. Emang program secara default ya data yang terbentuk ya mesti 2 di belakang koma ya. Pada saat kita membuat variabel baru ya dan data itu muncul, mesti default-nya adalah 2 di belakang koma. Nah, karena referensi yang kita gunakan adalah pengkategoriannya itu adalah datanya 1 di belakang koma, maka akan lebih tepat ya jikalau desimalnya kita bikin 1 ya. Terlihat sini nanti akan ada pembulatan ya. Coba kita lihat. Misal responden keempat ya. Di sini ada 13,84 misalnya ya. Ya, atau di sini ya nih, responden ke-6 aja deh ya. Itu nilai IMT-nya kan 24,97 ya. Oke, kita lihat. Responden ke-6 ya, 24,97. Baik. Nah, untuk nilai IMT-nya desimalnya kita jadikan 1. Ya. Oke, terlihat nggak? Nah, secara otomatis ya, program akan membulatkan. Tadi 24 berapa? 0,97 ya. Karena desimalnya kita atur menjadi 1 di belakang koma, maka secara otomatis program akan membulatkan menjadi 1 di belakang koma ya. Dan membulatkan menjadi 25. Seperti itu. Terlihat ya. Dasarnya apa? Kenapa harus kita bikin desimalnya 1 di belakang koma, tidak 2 di belakang koma? Karena berdasarkan referensi yang kita rujuk. Jadi referensinya jelas gitu. Ya. Nah, seperti ini sahabat edukasi. Ya. Jikalau seandainya referensinya emang 2 di belakang koma, ya pastinya kita tidak akan berubah ya. Tapi karena referensinya ini adalah 1 di belakang koma, ya, maka sudah barang tentu ya, untuk pengkategorian di sini ya, di program SPSS-nya kan kita bikin 1 di belakang koma. Seperti itu sahabat edukasi. Oke ya, mungkin cukup jelas. Oke, baik sahabat edukasi ya. Selanjutnya sahabat edukasi ya, baru kita lakukan pengkategorian terhadap nilai IMT ini ya. Nah, ini kan nilai IMT nih ya, data numeric ya, nilai IMT-nya. Baru kita lakukan pengkategorian ya.
Bagaimana cara melakukan pengkategoriannya adalah klik transform, klik record into different variables ya. Yang mau kita, oke kita geser supaya terlihat dengan baik ya. Yang kita ingin lakukan pengkategorian adalah nilai IMT ya. Melakukan pengkategorian berdasarkan nilai IMT. Nah, ini nilai IMT yang sudah kita bentuk tadi ya, variabel baru berupa nilai IMT. Maka inilah yang kita masukkan ke dalam kotak dialog input variable ini ya. Masuk, oke. Maka akan tampil tanda tanya ya, seperti ini, tanda tanya seperti ini. Ya, maka kita perlu konfirmasi dengan klik di name. Name ini sama dengan name fungsi name yang sebelumnya, yaitu memberikan nama variabel sesingkat mungkin karena kita ingin menampilkan atau ingin membuat variabel baru lagi, yaitu variabel barunya yaitu variabel kategori, yaitu kategori IMT. Maka mungkin saya tulis aja di sini adalah kategori 1. Ya. Kategori 1. Maksudnya adalah kategori variabel pertama gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kategori 1 ini apa ya? Saya berikan keterangan lebih lengkap di label sini ya, maksudnya adalah kategori IMT atau kategori status gizi. Ya. Kategori ya, kategori status ya. Gizi ya. Orang dewasa gitu ya. Status gizi dewasa. Orang dewasa gitu ya, supaya lebih lengkap ya. Dewasa. Jangan lupa sahabat edukasi dengan cara mengklik change agar tanda tanya sini hilang ya. Oke, kita klik change. Nah, maka hilang ya tanda tanya tadi, artinya terkonfirmasi dengan baik sudah. Selanjutnya baru kita klik all and new values. Oke, baik sahabat edukasi. Ya. Baru kita melakukan pengkategorian berdasarkan referensi yang sudah kita tetapkan ya di dalam definisi operasional. Yaitu ini sahabat edukasi ya, yang bersumber daripada P2PTM Kemenkes RI 2018. Baik sahabat edukasi ya. Di sini untuk kode pertama artinya kurus berat dengan nilai IMT kurang daripada 70 ya, oke. Kurang daripada 70 ya. Oke. Di sini nanti kita akan bekerja kepada tiga ini ya, 3 kolom ini ya, yaitu range ya, bisa lowest ini atau highest ini. Oke ya. Kita perhatikan data daripada pengkategoriannya. Di sini untuk kurus berat ya, apabila nilai IMT kurang daripada 17,0. Oke, kurang dari ya artinya lowest ya di sini ya. Kita klik range lowest ini ya, kurang daripada 17 ya. 17,0 ya. Oke. Kodenya adalah 1 ya, sesuai dengan yang tertuang di DO tadi, kode 1 ya. Baru kita klik add. Selanjutnya sahabat edukasi, kode 2 yaitu kurus ringan apabila nilai IMT-nya 17,0 sampai 18,4. Ada range di sini. Maka kita mengisinya di bagian range. Ya, kode 2 17,0 sampai 18,4. Oke, di range sini ya. 17,0 sampai 18,4. Yes. Kodenya 2. Nah, kodenya di value sini. Oke, kita klik add ya. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya sahabat edukasi, kita klik kembali untuk kode 3 yaitu range lagi 18,5 sampai 25,0. 18,5 range lagi ya, 18,5. Oke, 18,5 sampai 25,0 ya. Kodenya 3. Baik. Kita klik add. Selanjutnya sahabat edukasi, kode 4. Nilai range lagi ya. Nilai range-nya artinya 25,1 sampai 27,0. Baik. Range lagi 25,1 ya sampai 27,0. Kodenya 4. Kita klik add. Ya, selanjutnya yang terakhir untuk kode 5 ya. Nilai IMT-nya lebih daripada 27. Nah, lebih dari adalah highest ini, sahabat edukasi. Kita klik
lebih daripada 27. Oke, kode yang terakhir ya, kode ke-5. Kita klik add. Selesai sudah ya, pastikan ini pengkategorian ini dan coding ini berdasarkan referensi yang telah ditetapkan si peneliti itu sendiri ya di dalam definisi operasionalnya. Oke ya. Oke. Oke, sudah ya. Mungkin cukup dipahami dengan baik. Maka lanjut klik continue. Oke, sudah. Klik OK. Ini dia sahabat edukasi informasi yang akan disampaikan kepada kita ya. Kita sudah bekerja di bagian record ya. Dan ini adalah pengkategorian yang telah kita buat ya. Dan seperti ini sahabat edukasi. Oke ya, mungkin cukup dipahami. Ya, no saja. Maka akan tampil variabel baru yaitu variabel kategori 1 ya. Oke ya. Dan emang developnya lagi saya tekankan pasti program akan membentuknya 2 di belakang koma. Padahal ini coding kan. 1 2 3 4 5 ini coding, bukan bilangan desimal. Maka ini perlu kita atur ya, kita hilangkan 2 di belakang komanya. Karena ini adalah coding yang dimana identik dengan bilangan bulat. Oke. Kita klik ini sahabat edukasi ya, variable view. Nah, ini tampil ya variabel baru yaitu variabel kategori 1. Maksudnya apa? Ya kita buka ya sini. Oke, kita perlebar. Nah, maksudnya adalah kategori status gizi orang dewasa yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di transform record into different variables tadi. Selanjutnya ya, oke kita klik data view karena dia developnya adalah 2 di belakang koma. Ya, karena pada dasarnya ini adalah data coding, yaitu data yang berbentuk bilangan bulat, maka pastikan hilangkan 2 di belakang komanya dengan cara klik variable view, desimalnya dibikin 0. Kita lihat perubahannya. Oke, sudah berubah ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, selanjutnya sahabat edukasi ya, baru kita berikan keterangan pada setiap coding ini. Jadi kode 1 itu maksudnya apa, kode 4 itu apa, 3 itu apa ya, 2 itu apa, dan seterusnya. Jadi kita berikan keterangan pada setiap coding ini. Dengan cara kita klik variable view, baru kita tahap akhirnya adalah untuk values ya. Untuk pengkodingan adalah di values. Oke. Di sini sahabat edukasi. Oke. Berdasarkan ketentuan yang ada di DO maupun di bagian coding, di bagian pengolahan data, biasanya ada keterangan di situ. Adalah coding untuk penjelasan coding setiap variabel setiap pengkategorian pada variabel yang diteliti. Itu biasanya ada keterangan di bagian coding, di bagian pengolahan data. Nah, seperti itu. Nah, ini sesuai ketentuannya bahwa ya kode 1 kurus berat, oke. Kita tuliskan kode 1 ya, kode itu value ini maksudnya untuk kodenya ya. Kode 1 label ini keterangannya. Keterangan tadi apa? Untuk kode 1 kurus berat ya. Kurus berat. Kita klik enter bisa juga atau klik add. Kalau kita klik enter bisa ya. Oke. Terus kode 2 kurus ringan. Oke, kode 2 kurus ringan. Kurus ringan. Kita klik add atau enter ya. Kode 3 normal. Klik enter atau add ya. Terus kode 4 gemuk ringan. Ya. Terus kode 5 ya. Itu gemuk berat. Baik. Oke, sudah selesai ya. Kita klik add atau klik enter ya. Baru selanjutnya klik OK. Baik, sudah selesai dan ini pastikan sahabat edukasi ya, kita ubah untuk skala penggunaan variabelnya akan lebih tepat adalah ordinal. Kenapa ordinal ya? Karena ordinal bukan hanya menyatakan perbedaan tapi adanya tingkatan. Tingkatan itu biasanya dengan lambang dengan notasi lambangnya adalah ini, kurang dari ya atau lebih dari. Nah, ini. Maka lebih tepatnya adalah ordinal ya. Dan ada keterangannya juga ya. Di sini tingkatan ya, kurus berat, kurus ringan, normal ini kan tingkatan ya, seperti itu. Oke ya, selanjutnya sahabat edukasi. Ya, kita klik data view ya. Ini sudah kita buat tadi ya values-nya. Kita klik data view. Nah, sudah tampil ya. Jikalau belum tampil, yaitu pastikan terlebih dahulu sahabat edukasi klik view apakah sudah tercentang value labels-nya. Kalau belum tercentang ya,
seperti ini. Walaupun sudah kita lakukan pengkodingan di sini ya, akan tetapi belum dicentang di view value labels-nya, maka tidak akan tampil keterangan daripada coding itu sendiri. Maka harus kita centang dulu, pastikan ya. Nah, maka dia akan tampil keterangan daripada setiap masing-masing coding tadi. Oke ya. Baru kita lanjutkan kepada analisis univariat. Nah, analisis yang pertamanya adalah menganalisis data numerik, yaitu menganalisis nilai IMT. Bisa kita menggunakan ini, klik analysis ya. Baru kita bisa deskriptif statistik dan ini ya. Bisa kita ini ya, frekuensis. Oke. Baru kita masukkan nilai IMT ya ke dalam variables. Nah, bisa kita gunakan ini ya, statistiknya ya, untuk menghadirkan nilai ukuran pemusatan ya, nilai min, nilai median, nilai modus ya, dan sum. Sampai pada tahap kita bisa menampilkan ukuran penyebaran seperti standar variasi, nilai variansi ya, terus minimum, maksimum, dan standar error mean. Oke ya. Mungkin kalau seandainya ingin mau ditambahkan skewness dan kurtosisnya. Oke ya. Kalau itu diperlukan ya, seperti itu. Oke ya. Baru kita klik continue. Nah, ya, baru kita klik OK. Nah, maka akan terlihat sahabat edukasi ya. Di sini nilai statistik yang sudah kita centang tadi. Untuk nilai min terlihat ya, 22,865 ya, terus nilai mediannya akan terlihat dengan baik ya, modusnya pun terlihat, standar deviasinya terlihat ya, sampai nilai minimum dan maksimum sampai sum ya, terlihat di sini. Oke ya. Kalau kita menggunakan analisis frekuensis ya, seperti itu, no saja. Kalau kita ingin tampilkan analisis deskriptif, terus deskriptif statistik baru deskriptif ya, kita masukkan nilai IMT, masukkan di sini ya, seperti itu. Yang ini ya, bisa kita klik option, seperti itu sahabat edukasi, untuk mungkin menampilkan nilai sum-nya ya, nilai variansinya ya, mungkin nilai standar error-nya, baru mungkin kurtosis atau skewness mungkin bagi yang diperlukan. Jadi kita mencentang di sini sesuai dengan keperluan statistik kita, sesuai dengan keperluan penelitian kita. Anggap misal kita centang secara keseluruhan seperti ini ya, baru kita klik continue, klik OK, maka akan menampilkan ini nilai statistik deskriptif atau analisis univariat untuk nilai IMT. Karena kan datanya berbentuk numerik. Ya, terlihat di sini nilai minimum ya, nilai maksimum, sum, nilai min ya, terus standar deviasi, nilai variansi, skewness, dan kurtosisnya. Oke, selanjutnya kita close ya. Kalau ingin kita memunculkan ya yang namanya analisis univariat juga ya, untuk Explorer ya. Explorer ini identik pada data yang berbentuk numerik ya. Data yang berbentuk numerik di sini adalah nilai IMT. Kita masukkan ke dalam dividend list ya. Baru kita klik statistiknya. Oke ya, sudah ya. Tercentang di sini. Baik. Mungkin kita klik ya. Ini plots ya. Mungkin ini abaikan saja. Oke. Ini abaikan ya. Continue. Nah, ini bisa kita tampilkan pada display penampilannya bisa dua, bisa dalam bentuk plots atau statistiknya, dan statistiknya dua. Nah, both keduanya. Mungkin kita tampilkan statistik aja ya penampilannya, plotsnya jangan ditampilkan ya, karena kita ingin mendapatkan nilai statistik deskriptif tadi ya. Klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nilai IMT min-nya berapa ya? Sama ya dengan nilai min pada penggunaan analisis frekuensis, nilai min pada penggunaan analisis deskriptif, sama dengan Explorer ini. Nah, sama semua nilainya ya. Oke, terlihat mediannya, variansinya, standar deviasinya, minimum dan maksimumnya. Oke ya, terlihat dengan baik dan jelas. Baik, kita close. Nah, selanjutnya kita ingin menganalisis ya univariat berdasarkan data kategorik ya, kategori status gizi pada orang dewasa. Klik analisis, deskriptif statistik. Nah, lebih tepat di bagian frekuensi sini ya. Oke, kalau untuk numerik ya, tadi kalau untuk data numerik, yaitu data numerik di sini adalah data nilai IMT, itu memungkinkan
di frekuensi mungkin dapat digunakan tadi kan, karena bisa menampilkan nilai statistiknya. Deskriptifnya pun memungkinkan karena bisa menampilkan nilai statistiknya, ya. Explorer pun bisa menampilkan nilai statistik daripada angka tadi, ya seperti itu, ya. Kalau untuk data kategorik seperti ini akan lebih tepat, yaitu statistik deskriptifnya adalah atau analisis univariatnya adalah bisa frekuensis atau bisa cross tab. Kalau coba kita frekuensis, tapi dengan catatan ini keluarkan terlebih dahulu ya. Dengan catatan kita masukkan ya, ini adalah yang mau kita bikin kategori tadi ya, yang mau kita bikin analisis univariat tadi ya, maka data yang berbentuk kategori tadi masukkan ke dalam variables. Dan untuk statistiknya, nah ini yang dihilangkan centangnya, karena untuk menampilkan nilai mean, median ini adalah data yang berbentuk numerik. Karena ini data berbentuk kategorik ya, maka sudah barang tentu ya ini dihilangkan centangnya. Karena tidak memungkinkan akan menampilkan nilai mean, median, modus, sum, ya standar deviasi, minimum bagi data yang berbentuk kategori. Ya, cancel ya. Oke, continue. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah hilang ya semuanya. Oke. Nah, kalau ingin memungkinkan bisa ini diagram batangnya. Diagram batang, P diagram, diagram lingkaran atau histogram. Kalau seandainya kita ingin tampilkan P diagram atau diagram lingkaran, kita centang di sini ya, kita klik, terus kita continue. Ya, cukup kayak gini aja ya. Pada saat kita ingin menampilkan nilai ingin menampilkan analisis univariat yang dimana datanya berbentuk kategorik, ya cukup seperti ini aja ya. Cukup variabel yang sudah dikategorikan ini masukkan ke dalam variables ya. Kalau ingin menampilkan diagram batangnya silahkan, mungkin diagram lingkaran, continue, baru klik OK tanpa kita klik statistiknya ya. Seperti itu. Karena ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dan distribusi ini bagi data yang berbentuk numerik seperti itu ya. Continue ya. Oke ya, ini kosong sudah ya. Baik. Baru kita klik OK saja. Nah, maka akan menampilkan seperti ini sahabat edukasi ya. Pengkategorian ya. Analisis frekuensi untuk data kategori seperti ini. Terlihat valid 47, maksudnya responden yang terinput maksudnya data responden yang terinput sebanyak 47 responden dengan missingnya 0. Artinya tidak ada data yang tidak terinput dengan pengkategorian seperti ini ya. Terlihat dengan baik bahwa kurus berat sebanyak 13 orang sama dengan presentasinya 27,7% dan seterusnya. Terlihat dengan baik dan ini adalah diagram lingkarannya. Mungkin itu dulu sahabat edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi sahabat edukasi ya. Dan jangan lupa sahabat edukasi untuk mengklik like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa ya untuk mengklik lonceng ya notifikasi ya agar sahabat edukasi mendapatkan video tutorial yang up to date pada channel YouTube Lorong Edukasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.